Masih denganku, Siska Novi, di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini, aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi, cerita ini adalah pengalaman pribadi dari salah satu narasumber aku, dan nama ini aku samarkan karena memang permintaan dari beliau. Sebut saja dia adalah Bobby. Jadi Bobby ini pernah menceritakan bahwa dia pernah menjadi anggota dari sekte pemuja setan. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi tahun 2023 kemarin, di akhir tahun dan awal tahun 2024 kemarin itu kan di kota aku ini lagi gaduh ya dengan masalah sekte pemuja setan. Ya akhirnya setelah itu aku kan nggak aktif sama media sosial karena memang masih gaduh dan rame banget waktu itu. Nah aku nggak tahu nih ada chat masuk banyak banget dari teror, terus ada ancaman juga. Yang paling banyak itu ancaman. Jadi aku males banget gitu loh mau buka media sosial. Akhirnya aku tutuplah sementara. Dan yang inti, aku kan punya 2 akun. Yang satu memang Cerita Siska Official, yang satu memang akun pribadi. Nah, yang aku tutup itu Cerita Siska karena memang banyak banget ya teror ini yang bikin aku risih. Karena mereka kayak menganggap bahwa kamu dengan menjelaskan tentang sekte itu membuka kedok kami, gitulah intinya ya, pokoknya DM-nya itu seperti itu, kebanyakan seperti itu. Akhirnya aku nggak buka media sosial karena memang kondisi waktu itu masih gaduh. Kemudian beberapa bulan kemudian itu aku buka media sosial, itu masih banyak DM, tapi dari teman-teman ya, teman-teman yang ngasih support dan ya pokoknya nasihat bilang ABCD. Tiba-tiba nih ada chat yang mana itu panjang banget, dan aku waktu itu kayak tertarik nih, ini siapa yang ngechat panjang banget. Biasanya kan anak-anak itu masih satu paragraf lah ya, nggak banyak-banyak. Ini sampai berapa ya, satu chat itu sampai ada 20-an lah pokoknya chat itu di akun pribadi aku. Dan akhirnya waktu itu aku membuka chat itu dan pesan itu dari Mas Bobby. Nah, Mas Bobby ini memang di pesannya itu ngasih support. Dan ternyata itu kita udah temenan dari lama. Cuma aku nggak ngerti, ternyata dia itu followers aku yang aktif banget baca cerita di Twitter, di X ya. Nah, itu aku masih inget banget chatnya itu bilang, "Mbak, kenapa klarifikasi? Kan Mbak nggak salah, kan cuma bercerita. Toh di YouTube lainnya itu ada yang ngasih tahu tempatnya di mana. Kok malah Mbak yang malah dipanggil polisi gitu kan?" Ya, aku menjawab waktu itu ya, karena memang aku warga yang taat hukum. Kalau memang udah diinstruksi nih seperti itu ya aku manut aja gitu. Toh juga gak ada ruginya misal ke aku. Kalau aku ya, aku mikirnya gak ada ruginya sama sekali karena memang aku menceritakan apa yang aku alami, bukan aku berbohong. Nah akhirnya waktu itu memang chat panjang banget. Aku baca nih, aku ternyata kayak melompati chat yang terakhir gitu. Ternyata dia itu curhat bercerita bahwa sebenarnya aku yuk pernah mengalami juga Mbak gitu. Nah aku nggak ngerti kalau isi chatnya itu adalah dia pernah menjadi anggota waktu itu, tapi nggak di kota aku ya, di kota lain. Nah akhirnya karena memang pembahasan kita itu menarik, aku ngajak ketemuan dia.
ngajak ketemuan dan pengen tuh kayak membahas kenapa kok dulu kamu jadi ikut anggota sekte gitu. Apakah ada sangkut pautnya atau memang apa yang aku alami juga kamu alami gitu. Karena memang di aku waktu itu mereka kan membentuk organisasi yang mana berkamuflase ya. Nah, tapi dia kan jadi anggota. Pasti ceritanya itu nggak sama gitu kan. Ini aku pengen nih ketemu sama dia, terus bagaimana caranya dia itu bisa lepas dari sekte ini gitu. Akhirnya kita jadwalin hari bertemu, ngopi lah kongko. Dan saat itu dia bercerita bahwa memang di tahun 2022 dia mengalami itu. Dan saat itu memang kondisinya itu terdesak. Nggak tahu kenapa dia itu bisa tiba-tiba masuk aja ke lingkup sekte pemuja setan ini. Ya udah, akhirnya waktu ketemu ini aku ngobrol sama dia. Dan rasa penasaranku itu sangat tinggi ya kalau udah ketemu sama narasumber aku ini, yang aku bahas pasti yang intinya. Jadi nggak perlu waktu lama lah kalau memang mau ngobrol yang penting gitu. Nah aku tanya, kok bisa jadi anggota gimana gitu? Prosesnya emang seperti apa? Seperti kita, seperti aku yang nggak ngerti apa-apa di awal tiba-tiba mau dimasukin aja gitu. Terus si masnya ini, Mas Bobby ini bilang gitu, sebenarnya di awal sih Mbak, itu berawal dari aku anak band. Jadi ya itu kayak apa sih, kayak punya grup band gitu ya. Alirannya itu ya kayak black gitu. Black apa nggak tahu. Ya yes, pokoknya sejenis itulah ya. Nah, dia itu awalnya main band diajak nih sama temennya cewek, namanya itu aku samarin juga ya, namanya itu Lina gitu aja, Lina. Nah di satu band ini terdiri dari 4 orang, si Bobby ini, si Lina, sama 2 ini Agus sama Tony gitu aja ya. Nah sebenarnya si satu band ini udah berdiri nih. Sebelum Bobby masuk itu udah berdiri dengan nama apa gitu, nggak tahu lah ya, aku nggak inget. Nah band ini itu udah berdiri, tiba-tiba nyari vokalis, dan si Bobby ini tahu dari temennya nih ada band ini nih yang lagi nyari vokalis, kamu mau nggak gitu. Nah akhirnya tertarik lah si Bobby ini karena memang dia itu suka banget sama band ya, dia udah alirannya itu musik banget hidupnya. Dan akhirnya menemuilah Bobby ini ke Lina, dia bertemu dengan Lina. Si Lina ini ya seksi gitu, meskipun tomboy, seksi. Terus ya udah dikasih tahu kalau kamu mau ikut band ini harus gini gitu. Awalnya sih formal ya kayak rekrutmen biasa gitu. Dan Bobby ini nggak ngerti kalau memang itu awal mula petaka dari semua ini gitu. Udah akhirnya diterimalah si Bobby ini, gampang banget, langsung diterima nih. Mana sih? Ya udah akhirnya setelah diterima itu manggung lah mereka di SMA, SMP gitu. Pokoknya undangannya itu banyak banget. Tiba-tiba nih 1 bulan setelah gabung, Bobby kaget. Dia itu tiba-tiba diajak sama teman yang bertiga ini, sama si Lina, sama si Agus, sama si Tony ini, diajak ke sebuah pertemuan nih.
diajak ke sebuah pertemuan dikira itu makan-makan ya. Karena memang udah kayak mau syukuran gitu, minum-minum gitu ya. Gak tau lah dunianya orang anak seperti itu gimana, aku juga gak ngerti. Tapi katanya itu dia itu mikirnya diajak ke perjamuan, minum-minum, makan-makan, karena memang yaudah 1 bulan ini memang mereka itu sukses banget, sampai penghasilannya itu sampai berjut-jut, sampai ya punya banyak lah. Nya syukuran gitu, mikirnya si Bobby itu seperti itu. Nah ini Lina ini bilang kayak gini, nanti kalau ketemu master ya, nyebutnya ini master. Nanti kalau ketemu master, kamu bilang aja, kamu sanggup gitu. Nah, sanggup apaan? Gitu si Bobby nih bilang kayak gitu. Sanggup apaan? Ya udahlah ikut aja deh. Apa kata kalian gitu. Karena aku juga anggota baru kan. Jadi nggak bisa kayak sembarangan gitu mau bersikap gitu. Juga nggak ngerti juga kebiasaan dari grup band ini sebelumnya itu kayak gimana juga. Bobby-nya ini kan nggak tahu. Akhirnya datanglah ke perjamuan itu. Di perjamuan itu udah aneh nih. Jadi tuh perjamuannya itu ada di salah satu klub malam katanya. Klub malam di lantai atas. Bobby itu kaget gitu loh. Dikira itu perjamuannya itu di restoran mewah. Makanan apalah di kampung AE, di restoran Arab lah, apalah gitu. Ternyata di diskotik, di klub malam gitu, di lantai atas. Dan Bobby ini kaget gitu loh. Karena di sana itu nggak ada orang lagi selain mereka berempat. Lina waktu itu ngomong kan, kalian tunggu di sini dulu. Aku mau nyapa si master gitu. Ya udah, Bobby yang celingak-celinguk nggak ngerti apa-apa itu ikut aja gitu. Dia juga takut dong karena memang belum pernah kayak masuk diskotik gitu, emang belum pernah masuk diskotik dia meskipun nakal. Aku juga bingung. Kamu ini nakal kok masih belum pernah masuk diskotik, gimana sih? Tapi juga ya emang aku anak newbie, Mbak. Aku belum tahu dunia seperti itu. Dunia aku nakal itu cuma sekelas minum. Jadi akhirnya masuk ke klub itu di lantai atas. Mereka nunggu nih. Tony sama si Agus ini biasa aja kayak ya udah puluhan kali ke sana gitu. Jadi udah tahu gitu. Dah mereka main apa bola sodok itu apa namanya itu. Terus si Bobby ini diem aja main HP gitu. Lama banget, beberapa menit, hampir setengah jam lah ya, hampir setengah jam, 30 menit ya. Tiba-tiba Lina keluar nih dari ruangan itu. Terus nyamperin si Bobby. Ini si Lina ini langsung ngomong ke deket telinganya si Bobby nih. Ngomong kayak gini. Kamu sama master disuruh masuk. Ya udah. Tapi si Bobby ini kayak, disuruh masuk? Ngapain? Kita kan mau perjamuan, kenapa kok jadi nakutin gini gitu? Si Bobby ini ngeliatin dua temennya ini ya. Nah, dua temennya ini cuma senyum aja gitu, nggak ngomong apa-apa. Ya udah akhirnya karena pengen cepet selesai ya, akhirnya Bobby ini langsung masuk aja ke ruangan itu gitu, ditemenin sama Lina. Di dalam itu udah ada orang, ada laki-laki yang duduk gitu, dan dia itu bilang kayak gini, selamat, welcome gitu. Nanti tolong ya, kamu jadi vokalis. Nanti kalau semisal kamu bisa naik tingkat, aku bakalan ngasih kamu jabatan yang paling tinggi. Nah nanti
kamu nggak jadi di band ini lagi, bantuin aku ya di sana gitu. Nah Bobby bingung kan ya, nah ini siapa sih orang ini gitu. Akhirnya dia minta langsung memberanikan diri untuk bertanya, mohon maaf sebelumnya master dengan siapa gitu. Nah si master ini nggak mau nyebutin namanya. Intinya dia adalah pendiri dari grup band tersebut, grup band indie tersebut. Lina ini adalah keponakan dia gitu, yang memang diberi wewenang untuk mengelola grup band ini. Oh, Bobby cuma gitu aja yang nggak ngerti toh. Nah, terus dia itu kayak dikasih minuman warnanya itu merah. Gak tahu apa ya, mungkin sirup katanya. Yaudah akhirnya sama dia, namanya dia pengen terlihat maco gitu kan ya. Ini diambil tuh minuman, diminum lah sama dia sampai habis. Ya udah si master itu langsung bilang kayak gini, ya pokoknya setelah kamu minum ini berarti kamu sudah menyanggupi syarat yang akan aku kasihkan ke kamu. Bobby kaget dong, loh syarat apa pak? Kan bukannya di sini tuh kita bakalan mengadain perjamuan ya? Iya perjamuan, tapi sebelum perjamuan itu kamu harus melakukan sesuatu gitu. Ya udah, Bobby waktu itu ya nurut-nurut aja ucapan dari master ini. Nah si Bobby ini kayak nggak ngelawan gitu loh. Apapun yang dikatakan master ini tuh dia kayak nurut-nurut aja, nggak kayak ada perasaan yang aneh atau khawatir gitu atau penasaran lah apa gitu, nggak ada. Bobby ini nurut-nurut aja. Akhirnya sama si Lina ini diajak keluar si Bobby ini, ayo ikut aku gitu sambil gandeng tangannya. Nah, akhirnya si Bobby ini diajak ke lantai atas yang memang nggak dijamah siapapun, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam. Dah akhirnya ke sana ke lantai 3 dan di situ itu cuma ada satu kamar yang paling gede banget kamarnya katanya. Kayak kamar hotel bintang lah pokoknya. Masuk ke sana. Nah, si Lina ini ternyata tiba-tiba nih si Bobby juga agak panas dingin ya. Ada perempuan yang memang baru dia kenal, bukan siapa-siapa. Dia itu ngajak skidi papap. Tiba. Ya udah masuk ke dalam ruangan itu. Ke dalam kamar ya, bukan ruangan, ke dalam kamar itu tiba-tiba langsung lepas baju gitu, udahlah telanjang dia. Bobby ini cuma gimana gimana lu. Jadi akhirnya langsung skidi papap mereka. Ya nggak tahu kenapa kok kayak gitu, tanya aja ke Bobby. Skidi papap. Dan akhirnya setelah skidi papap itu si Lina itu kayak orang yang nggak gimana ya, kayak ya udah kayak jadi orang lain gitu. Setelah seperti itu akhirnya langsung pakai baju, udah keluar dia dari kamar. Habis itu nemuin master. Nah si Bobby ini cuma diem aja dong di kamar itu. Dia kayak bingung gitu. Tiba-tiba kayak ada kayak ada desakan gitu dari hatinya itu untuk menemui si master dan ikut Lina waktu itu. Hanya cepet-cepet nih si Bobby pakai baju, langsung dia turun menemui Lina. Nah Lina ini masuk ke ruangan si master itu lagi, dan si Lina ini nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kayak minum sesuatu yang sama kayak si Bobby tadi. Bobby itu bingung ya. Akhirnya dia kayak kagok gitu kan ketemu si master ini, terus bilang, mohon maaf tadi gini, nggak apa-apa itu syaratnya. Nah si master itu katanya bilang seperti itu. Ya udahlah ya,
tiba-tiba di situ itu habis minum minuman itu lagi, si Bobby ini kayak udah pikirannya itu ya udah terngiang-ngiang tentang Lina, dan dia itu hanya ingin nge-seks terus saja. Nggak tahu kenapa. Jadi ada kayak di hatinya itu kayak ada tarikan bahwa dia itu harus dekat dengan Lina, harus dengan Lina, harus dengan Lina, apapun caranya dia itu kepengen sama Lina ini. Yaudah akhirnya dia jadi orang tolol, bodoh, ikutlah ke sekte pemuja setan waktu itu. Kenapa kok ikut di sekte pemuja setan? Nih Bobby ini masih inget betul, tapi dia itu nggak bisa kayak menghindar gitu. Jadi ada sesuatu yang memang dilakukan Bobby, dia itu melihat dengan sadar, tapi dia itu kayak nggak bisa lepas. Nggak tahu kenapa. Ternyata nggak hanya dia saja yang seperti itu. Dua temannya ini, Agus sama Tony ini juga udah melakukan hal yang serupa. Udah join lah ya sebelumnya itu. Ternyata grup band semua itu, grup band itu emang dinaungi oleh master itu, dan memang ada persyaratan bahwa setelah ada anggota baru yang 1 bulan join, dia harus ikut perjamuan atau pemujaan tiap 2 minggu sekali. Entah apa pemujaan itu, Mas Bobby tidak menceritakan detail waktu itu. Namun poinnya di pemujaan tersebut itu dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Jadi 2 minggu sekali itu melakukan perjamuan di tempat yang berbeda-beda. Nah, perjamuannya itu agak lain gitu kalau menurutku sih. Jadi tuh mereka itu kumpul di satu ruangan di mana itu ada meja bundar. Di atasnya itu ada cawan. Cawannya itu dari marmer atau apa gitu ya, lupa aku. Terus itu katanya ada wine. Apa sih minuman wine gitu. Nah, jadi tiap anggota itu sekaligus masternya ini harus mau meneteskan darahnya masing-masing dari jari telunjuknya ini, emang harus disobek sedikit biar ngeluarin darah, terus ditetesin ke cawan itu. Ih, berarti yang sebelumnya kamu minum darah dong mas, aku gitu kan. Wah, aku nggak tahu mbak yang dikasih master itu apa. Tapi kalau dari prosesnya seperti itu ya kayaknya sih darahnya master yang memang diminumin ke aku gitu. Waktu pertama kali tahu bertemu dengan master gitu. Ih, jijik ya minum darah gitu. Nah, akhirnya waktu perjamuan itu mereka ini disuruh gores jari telunjuknya itu, terus darahnya ditetesin kan ke cawan itu yang berisi air wine. Terus kayak dicampur gitulah sama masternya, dicampur, terus diambil air itu, ditaruh di gelas, dan masing-masing dari mereka itu harus minum sampai habis. Disitulah letak dari pemujaan setan. Ternyata setelah minum cairan minuman itulah pokoknya ya, minuman itu, tiba-tiba mereka itu ngerapalin doa. Bukan doa sih ya, kayak doa jadi apa ya, kayak bukan doa sih. Jadi ada rapalan kayak gitu, turmo lah kalau orang Jawa itu kalau ngomong. Jadi memang ada bacaan yang mereka baca, dan antara master dengan mereka berempat itu beda. Gak tahu nadanya itu beda. Masternya itu ngomong biasa aja, membaca bacaan tersebut. Tapi kalau anak 4 ini bacanya itu sambil nyanyi. Dulu ditulis sama Mas Bobby tapi kehapus karena memang
Aku baru ganti kartu. Jadi kehapus chatnya. Dia udah nulis tuh tulisannya itu apa aja, bacaan yang dibaca waktu itu panjang banget. Dan mereka berempat itu harus membacanya itu dengan menyanyi. Beda kalau sama si master. Si master ini ya udah kayak baca biasa aja. Tapi kalau orang empat ini harus menyanyi. Dan tiba-tiba nih ya, setelah membaca bacaan tersebut, apa yang terjadi? Nah, si Bobby ini tiba-tiba kayak dengar ada seseorang yang ngomong. Bukan master, bukan temennya itu, tapi ada orang yang ngomong kayak gini. Aku terima persembahan kalian. Bobby ini kaget dong karena suara ini tuh tiba-tiba keluar aja gitu. Cuma sekilas keluar dan dia itu kayak emang suara ini dari mana gitu. Master kayaknya nggak ngomong karena memang ada duduk di sebelahnya. Suaranya kayak agak berat gitu. Laki-laki agak berat dan kayak kalau denger itu kayak langsung merinding. Aku terima persembahan kalian gitu katanya. Yaudah akhirnya sama si master ini disuruh keluar. Udah perjamuan udah selesai. Nah perjamuan ini tuh dilakukan memang 2 minggu sekali. Dan itu jalan 1 tahun nih. Grup band mereka ini waduh laris banget. Aku lupa ya grup bandnya itu namanya apa. Tapi ini ada si Mas Bobby nih pokoknya. Habis itu ternyata Mas Bobby ini selama di band ini sering banget ngerekrut anak-anak yang mana 2 diantaranya adalah teman dia, teman si Mas Bobby ini. Dan akhirnya sama si master dipanggil lah si Bobby ini untuk, "Dah kamu stop, jangan ada di band. Kamu bantu aku untuk ngurusin di atas," gitu katanya. Yaudah nurut aja ya. Ternyata memang Bobby ini dinaikkan jabatannya, tapi dia itu memang disuruh untuk kayak buka usaha nih. Kamu kayak ngasih pertolongan ke orang yang memang butuh uang yang terdesak gitulah pokoknya. Yaudah akhirnya Mas Bobby mau nih nurut kata si master ini tadi. Ikutlah 2 temannya. 2 temannya ini memang dalam keadaan dia itu butuh banget pekerjaan dengan gaji yang besar. Mas Bobby ini pernah ngomong ya ke aku waktu dia naik jabatan dan ikut jadi tangan kanan masternya ini tadi. Dia itu 1 hari bisa menghasilkan uang, pokoknya banyak lah pokoknya uang itu. Gak tahu dari mana pokoknya. Nah memang uang itu cepet habis gitu. Jadi sekali dia bekerja dia habis berapa gitu hanya untuk foya-foya. Nah setelah itu tiba-tiba nih temennya yang 2 ini kayak disuruh disuruh ya membantu si Bobby waktu itu. Temennya ini sebenarnya udah ngerasa aneh tapi dia memang kayak udahlah udah dilakuin juga ngapain juga mau penasaran dengan apa yang terjadi di belakang apapun rahasianya juga mereka udah nggak peduli. Yang mereka pentingin saat itu adalah gimana caranya dia cepet dapat uang kan, kerja bisa cepet dapat uang. Dah, tapi temennya yang satunya nih, anggap saja nama temennya itu Roni sama Romi gitu. Roni sama Romi ya. Nah si Roni ini udah kayak biasa aja, nggak mau peduli situasi waktu itu kayak gimana, itu udah nggak peduli. Nah si Romi nih karena dia itu memang
ibadahnya bagus banget ya. Waktu itu dia kayak kayak gimana ya, kayak ada penolakan gitu dalam hatinya itu untuk ikut Bobby waktu itu. Dia tuh kayak sering bertanya gitu, ini kita kerja apa? Kita disuruh apa? Kok sampai kita dibayar semahal itu untuk melakukan pekerjaan seperti ini? Si Bobby ini ngasih tahu, udah kamu jangan tanya aja, yang penting kamu membantu aku. Yang penting aku kan gaji kamu setiap sebulan sekali. Nah, si Romi ini kayak anaknya tiba-tiba keras kepala banget. Gak mau tuh kayak tiba-tiba ngambil uang tapi nggak tahu sumbernya dari mana, nggak jelas, itu nggak mau. Akhirnya karena perlakuan si Romi nih yang seperti itu, dia itu dipanggil sama si master itu tadi. Dia suruh ketemu, menghadap ke aku gitu. Akhirnya menghadap, kan udah 1 bulan ya kerja sama Bobby nih. Akhirnya kan biasanya di mereka itu kalau udah 1 bulan ikut join harus kasih minuman itu kan ya, kayak Bobby dulu itu. Nah, Roni sama Romi ini dipanggil lah sama si master, yuk suruh menghadap ke aku gitu. Dibawalah sama Bobby ini ke sana menghadap ke master. Dan akhirnya itu ya emang dikasih minuman itu tadi, minuman warna merah itu. Si Roni mau minum, tapi kalau si Romi menolak. Karena dia itu kayak penasaran, ini minuman apa kok dikasih ke aku? Ini apa, kalau Wen aku nggak bisa minum, karena memang di agamaku nggak boleh. Ini minuman apa gitu. Terus si master ini bilang, udah kamu minum aja sebagai tanda terima kasihku, dan mungkin setelah ini kalian akan naik jabatan gitu loh. Lah, kerja aja baru 1 bulan kok udah naik jabatan. Si Romi ini kayak ada gertakan gitu loh dalam hatinya, itu kayak ada berontak gitu dalam hatinya melihat situasi yang menurut dia itu aneh. Ya udah, akhirnya sama si Romi ini mau diminum mau enggak gitu, jadi ragu-ragu gitu dia. Nah, akhirnya tiba-tiba si masternya ini berdiri terus ngedeketin dia, terus diambil lah minuman ini. Kalau kamu nggak percaya sama ini, ya udah aku ganti gitu si master ini. Nah, Bobby ini udah ketakutan dong ngelihat masternya itu udah marah lah, kayak bersikap marah gitu. Ya udah, dia cuma diem aja ngeliatin gitu. Waktu itu nggak bisa ngomong juga karena takut suasana jadi keruh. Nah, tiba-tiba si masternya ini ngambil minuman yang warnanya itu putih. Diambil, akhirnya dikasih lah ke si Romi ini, nih kamu minum ini aja kalau nggak percaya yang itu gitu. Dan terima kasih, kalau bisa jangan datang lagi gitu nih ke si Romi. Nah, akhirnya Rominya karena udah nggak enak ya, akhirnya langsung diambil lah gelas itu dan diminum. Udah nggak ada apa-apa, akhirnya Bobby sama kedua temennya ini keluar meninggalkan ruangan master itu tadi. Nah, si Bobby ini waktu di perjalanan pulang itu bilang kayak gini, duh Romi, kamu itu kalau udah dikasih kerjaan jangan banyak maunya dong, karena sekarang itu nyari kerja itu susah. Nah, si Romi ini kayak udah nggak enak gitu loh tenggorokannya itu, karena kayak tiba-tiba terkena radang tenggorokan, kayak batuk aja dia. Ya kembalilah waktu itu, ya udahlah, mohon maaf, aku nggak akan datang lagi ke sini gitu, aku tak nyari kerjaan lain di luar. Tapi kalau Roni mah manut-manut aja ya, karena memang dia itu butuh banget dan kondisi keluarganya saat ini itu memang benar-benar butuh uang. Jadi memang dia nggak bisa melawan Bobby waktu itu. Ya dah, akhirnya Bobby ini ngelepas si Romi. Udah sebulan nggak ada kabar ya, mereka udah lost kontak. Tiba-tiba nih Bobby waktu itu izin cuti nih ke si masternya ini, cuti dong master, aku mau pulang gitu.
Oke, akhirnya disetujui nih sama si master, pulang. Terus tiba-tiba ibunya si Bobby ini ngomong, Bob, kamu udah denger gak kabar dari si Romi gitu? Kan masih satu wilayah tapi gak satu kampung gitu. Tapi kan kalau kabar itu, kalau orang desa itu kan cepet ya. Nah si ibunya si Bobby ini tanya gitu, kamu tahu gak kabarnya si Romi itu gitu? Nah si Bobby ini gak bisa jawab ya, karena memang udah lost kontak sebulan yang lalu gitu. Kamu tahu nggak sih, dia itu habis masuk rumah sakit dan dia itu dinyatakan bisu. Dan tenggorokannya ini kena penyakit apa gitu katanya. Wah, kaget dong Bobby. Masa gitu? Iya, baru 2 minggu yang lalu aku ketemu sama orang tuanya. Waktu nganter dia itu ke rumah sakit gitu. Wah, akhirnya Bobby waktu itu kan penasaran nih kan ya, juga terkejut mendengar kabar dari si Romi. Akhirnya langsunglah ke rumahnya si Romi dan emang niatnya itu menjenguk. Nah, waktu di rumahnya itu, aduh, Bobby itu udah ngelihat temennya itu dalam keadaan yang memprihatinkan. Jadi Romi ini emang bener-bener bisu, dia itu nggak bisa ngomong. Jadi suara dari tenggorokannya itu nggak keluar. Ya udahlah, Bobby waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa kayak, ya udah kamu yang sabar ya, diagnosa dokter gimana gitu. Katanya sih kena apa gitu, nggak ngerti ya. Ya nggak tahu juga orang tuanya menjelaskan apa. Si Bobby juga waktu itu nerangin ke aku juga lupa karena udah beberapa tahun yang lalu menceritakannya. Dan akhirnya pulang nih si Bobby nih, dia tuh kayak mikir banget, aduh, apakah terjadi sesuatu dengan si Romi setelah ikut dia waktu itu gitu. Akhirnya waktu itu dia kembali bekerja di kota itu, perjalanan 2 jam dari rumahnya. Akhirnya waktu senggang, Bobby ini bercerita ke Roni. Ron, kamu tahu nggak sih kalau Romi sekarang itu nggak bisa ngomong gitu katanya. Wah, Roni langsung kaget dong. Masa? Gitu. Iya benar. Romi sekarang itu nggak bisa ngomong. Aku habis ngejenguk dia di rumahnya kemarin waktu pulang. Waduh, Roni ini langsung kaget dong. Waduh, ini apakah ada hubungannya sama master gitu kan? Ya nggak ada lah. Kalau nggak ada barang bukti mah nggak bisa kita kayak menuduh orang dengan kayak gitu. Akhirnya ya udah, Roni ini tiba-tiba setelah mendengar kabar dari Romi itu hatinya kayak ketakutan, terus dia itu kayak nggak siap akan sesuatu gitu. Yowes, akhirnya Roni ini memutuskan untuk mengundurkan diri untuk ikut master waktu itu. Nah dia ini bingung ngomongnya ke master itu gimana. Sama Bobby juga gitu. Aduh ini gimana nih, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini karena memang takut, mereka berdua ini udah takut banget. Jadi akhirnya si Roni waktu itu ngomong lah ke si Bobby, Bob, tolong dong wakilin aku untuk nggak terus sama si master karena memang aku udah mungkin pengen kumpul sama orang tua gitu alasannya. Nah Bobby ini ternyata punya pemikiran yang sama. Dia kayak udahlah cukup ikut master sampai sekarang aja, jangan keterusan gitu karena memang nggak ngerti kenapa hatinya itu kayak nggak pengen gitu terus ikut selamanya sama master di hal-hal seperti ini. Dan akhirnya ya
Mereka berdua berniat untuk ngomong nih bareng-bareng ke si master. Nah, si master ini bilang, oke, aku mau mengizinkan kalian untuk keluar dari sini, tapi kalian harus membawa 2 orang sebagai pengganti kalian. Dan memang harus benar-benar setara gitu. Udah, akhirnya Bobby sama si Roni ini nyari orang nih, benar-benar nyari orang waktu itu. Bahkan orang yang dibawa itu belum tentu disetujui oleh masternya itu, dan ternyata memang mereka itu dapat rezeki ya, ada 2 orang itu yang memang bisa mengganti mereka berdua. Namun setelah itu waktu pulang ada sesuatu yang membuat Bobby trauma sampai sekarang. Jadi Roni ini kan naik sepeda motor ya, dari sana pulang ke kampung halamannya. Dan itu kecelakaan, kakinya itu patah. Dan dia itu cacat sekarang. Bobby setelah itu, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan duniawi, rumahnya sampai kebakaran 2 kali sampai tidak menyisakan sepeser pun harta benda, dan dia saat itu meminta maaf kepada Tuhan. Mungkin yang dia bawa memang dosa yang seharusnya tidak boleh dia pegang selamanya, dan dia mencoba mengikhlaskan waktu itu. Trauma sekali dia mendengar kedua temannya yang ikut ini harus berakhir cacat. Dan Bobby waktu bertemu denganku itu berkata, "Mbak, sebenarnya dunia seperti ini itu ada. Namun semua ini tuh dirahasiakan. Dan aku percaya karena memang aku pernah bergabung dengan mereka." Dan aku tanya, setelah ini kamu mau ngapain mas gitu? Setelah kamu menceritakan semua ini kepadaku. Ya Mas Bobby ngomong, kalau memang Mbak mau menceritakan dimanapun, aku membolehkan, tapi hanya Mbak Siska yang aku percaya gitu. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Setelah kamu keluar dari sekte tersebut, kehidupanmu bagaimana? Aku kembali dari nol Mbak, dan aku gak punya apa-apa. Yang terpenting sekarang itu, aku bisa hidup cukup, aku bisa bahagia dengan anak istriku. Namun ada hal yang aku sesali. Apa mas? Kan bukannya kamu sudah kehilangan harta benda, kamu udah punya konsekuensi yang sudah kamu pegang sampai sekarang pun, bahkan tidak bisa melupakan selamanya gitu. Mbak Siska nggak tahu kalau korbannya adalah orang tuaku. Kedua orang tuaku sekarang koma. Dan mereka berdua hanya bisa terbaring di ranjang. Dan aku hanya ingin berdoa semoga mereka tidak disiksa oleh penyakit dari orang lain. Begitulah cerita dari Mas Bobby yang pernah ikut sekte setan. Dan untuk kalian, mungkin perjalanan hidup itu ketika manusia udah ada di titik teratas nih ya, atau kalian berada di titik terendah,
pasti akan menghadapi sebuah cobaan pilihan hidup. Mengapa kita itu harus berpegang teguh dengan keyakinan kita itu? Karena apa? Agar keyakinan kita ini bisa memperlihatkan jalan terbaik gitu dalam hidup. Sekalipun kita itu salah memilih, tapi kita akan diberi jalan keluar untuk masalah tersebut. Apa yang kita pilih pasti akan ada konsekuensi yang pasti kita terima. Ambil pelajaran positif dan jangan pernah mengikuti pelajaran negatifnya. Terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.